Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sampling penelitian atau teknik mengambil sampel dalam penelitian. Jadi teknik sampling ini juga sangat penting, akan mempengaruhi kepercayaan hasil sebuah penelitian. Apa itu sampling? Ya, suatu proses menyeleksi bagian dari populasi untuk dijadikan sampel sebagai sumber data dalam penelitian. Nah, bagaimana teknik dalam menyeleksi sampel ini? Secara garis besar dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu probability sampling dan non probability sampling. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik sampling yang masuk dalam kategori probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Probability maksudnya di sini bahwa seluruh anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi punya peluang yang sama, tidak ada yang punya peluangnya lebih besar atau lebih kecil. Jadi peluangnya yang sama. Nah, istilah yang sering disebut dalam teknik sampling probability ini random, acak. Jadi acak atau random acak. Nah, dalam teknik random ini atau acak ini, prinsip utamanya yang harus dipenuhi adalah homogen. Jadi homogen, apa itu homogen? Itu di mana karakteristik populasinya sama. Nah, di sini bisa dipahami kalau karakteristik populasinya sama, sehingga siapapun yang terpilih bisa mewakili populasi tersebut. Ya, karena posisinya karakteristiknya sama. Jadi bagaimanapun caranya dan siapapun yang terpilih, ya pasti akan bisa mewakili populasi itu sendiri. Teknik probability atau random atau acak ini pertama ada yang disebut dengan simple random sampling. Ya, simple, sederhana. Secara sederhana di sini mungkin dalam jumlah sampel yang sedikit, tentu syarat utamanya tadi sudah kita bahas, harus homogen. Jadi misalnya ada 100 sampel, 100 populasi, anggota populasi mau kita pilih, sudah punya kita buat daftarnya, kemudian kita pilih secara sederhana, secara acak, bisa dengan metode undian, ya seperti pada ibu itu yang arisan, itu kan siapa yang keluar itulah yang terpilih menjadi sampel sampai jumlah sampel itu terpenuhi jumlahnya, ya. Atau cara-cara lain yang lebih sederhana kita terapkan, asal tadi syarat utamanya adalah anggota populasinya homogen. Yang kedua, proportional stratified random sampling. Nah, di sini ada proportional stratified atau strata. Nah, di sini berarti kondisi populasinya berstrata. Strata berarti ada tingkatan, ada hal yang membedakan di dalam populasi itu. Misalnya mahasiswa atau siswa, itu kan ada mahasiswa semester 1, semester 2. Kalau itu mempengaruhi hasil, maka itu bisa distratakan. Atau siswa ada kelas 1, kelas 2. Untuk mengetahui pengetahuan siswa, tentu pengetahuan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda. Maka setiap stratanya itu diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah populasinya masing-masing. Kemudian di masing-masing strata itu diambil secara acak. Jadi disamakan, dihomogenkan dulu sesuai dengan stratanya, lalu di setiap stratanya itu diambil secara acak dan jumlahnya proporsional berbanding dengan besaran
jumlah populasi berdasarkan strata. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan systemic sampling, systemic random sampling. Jadi ada sistem yang dipakai di sini. Sistemnya bisa misalnya dari 100 sampel mau diambil misalnya 30, ya, dari 130, dari 100 mau diambil 30, jadi 100 dibagi 30 kisaran 3, jadi misalnya 3, berarti 100 dibagi 30 3, jadi ada 3. Kemudian kita ambil secara acak nomor urut 1, misalnya dapat diambil nomor urut 1, maka untuk nomor yang selanjutnya dia selisih 3, jadi nomor 1, 4, 7, 10, ya, gitu kan. Itu caranya, ada sistem pengambilan sampel secara random. Kemudian ada yang dimaksud dengan cluster. Nah, ini cluster ini biasanya ada regional atau kewilayahan yang membedakan cluster. Ya, ada clusternya berdasarkan wilayah RT, kemudian desa, kelurahan, kecamatan. Jadi ditentukan mana, biasanya nih kita lihat ini penelitian pada quick count. Nah, quick count itu kan berdasarkan ambil provinsi mana yang mewakili, dari provinsi itu di kabupaten mana yang diambil, dari kabupaten mana itu diambil, kecamatan mana yang diambil, dari kecamatan itu desa mana yang diambil, kemudian dari situ diambil secara acak. Itu disebut dengan cluster. Itu pemilihan sampel secara acak atau secara random. Jadi prinsip umum dari pemilihan sampel secara acak adalah kondisi populasi homogen, jadi sama. Jadi dengan demikian siapapun yang terpilih dapat mewakili populasi dalam penelitian. Demikian penjelasan tentang teknik sampling yang termasuk dalam kategori probability atau random. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.